Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua, yaitu gagasan mengenai sistem pendidikan pada masa pandemi yang membuat tentang solusi pendidikan di masa pandemi agar tidak terjadi loss learning. Di sini saya membentuk 3 bagian tema utama. Yang pertama, mencari pengertian sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, sistem pendidikan Indonesia pada masa pandemi. Terus yang ketiga, solusi pendidikan pada masa pandemi agar tidak terjadi loss learning. Oke, sebelum kita masuk pada solusi agar tidak terjadi loss learning pada pendidikan Indonesia pada masa pandemi, yang pertama kita mencari tahu dulu sistem pengetahuan dalam pendidikan. Nah, sebagai pembuka, saya akan mencoba menjabarkan rangkuman tentang mengenai sistem pengetahuan menurut Dr. Koei-Zhang-Leningrad dalam bukunya Pengetahuan Ilmu Antropologi, di mana sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Sistem pengetahuan ini dimiliki oleh semua suku bangsa di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan pada dasarnya bila dilihat dari pembangunan, pendidikan difokuskan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta untuk meningkatkan mutu. Hal ini sangat memprihatinkan. Ternyata di zaman modern masih ada warga daerah yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Ini menjadi tugas buat kita semua untuk kedepannya agar memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa disadari bahwa meski upaya pendidikan telah berlangsung cukup lama, namun mutu pendidikan selama ini masih belum memenuhi harapan. Di Jakarta seperti daerah Pulau Kalibata yang kami lihat ada 2 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, faktor internal hal ini menyangkut efisien proses belajar mengajar yang pada nyatanya hal tersebut tergantung pada sarana dan prasarana belajar, kualitas dan kuantitas pengajar, metode mengajar dan kurikulum, serta pengelolaan persekolahan. Faktor eksternal hal ini menyangkut siapa saja yang berperan dalam pembangunan pendidikan bermutu. Yang pertama, peran orang tua. Yang kedua, peran masyarakat. Yang ketiga, peran pemerintah. Kualitas dan mutu belajar. Untuk mengetahui kualitas dan mutu sekolah, tentunya harus dilihat dari kemampuan belajar dan kualitas siswa dalam menanggapi dan memahami mata pelajaran tersebut. Yang berikutnya, permasalahan dan solusi. Apabila dilihat dari pendidikan, ada beberapa masalah, yaitu masih rendahnya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas guru, masih lemahnya manajemen pendidikan di samping karena belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan. Solusinya, pemerintah dan Pemda setempat mengupayakan perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi warga untuk menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, subsidi Pemda terhadap sarana dan prasarana pendidikan lebih dimaksimalkan, karena hal tersebut sebagai penunjang kegiatan proses belajar dalam dunia pendidikan. Bantuan untuk beasiswa terhadap anak kurang mampu dijalankan sesuai program, karena sampai sekarang banyak anak yang kurang mampu yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sekarang kita masuk pada sistem pendidikan Indonesia pada masa pandemi. Pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan berbangsa dan bernegara.
Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut. Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting bagi suatu bangsa. Dalam keadaan pandemi seperti sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud membuat suatu kurikulum darurat atau diadakan bagi para guru dan juga murid untuk mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Secara keseluruhan, kurikulum darurat ini diambil dari kurikulum 13. Hanya saja bagian-bagian di dalam hanya bagian yang dinilai penting untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Walaupun demikian, sekolah tidak wajib untuk menerapkan kurikulum darurat sesuai arahan yang sudah diberitahukan. Sekolah yang sudah mengikuti kurikulum darurat pun tetap diperbolehkan melanjutkan kurikulum 13 di luar materi kurikulum darurat. Tidak hanya kurikulum darurat, Kemendikbud juga mengeluarkan paket asensi bagi guru yang bertujuan mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar, menunjukkan apa yang harus menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid, dan memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, asesmen ini tidak hanya akan menilai tiap murid ada yang sudah diperbolehkan beroperasi kembali dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, namun pembelajaran kali ini berbeda dengan sekolah harus menetapkan dan menerapkan pola new normal dalam kesehariannya. Panduan pola new normal yang sudah disepakati yakni 1. Melakukan penyaringan kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Dalam hal ini, para guru serta karyawan sekolah yang memiliki obesitas, kehamilan atau penyakit dalam seperti kanker, penyakit jantung, dan lain-lain diharapkan bekerja di rumah. Yang kedua, melakukan penyaringan zona di tempat tinggal. Penyaringan ini dilakukan untuk melihat apakah guru, murid, atau karyawan sekolah yang tempat tinggalnya berada di kawasan zona merah. Jika ada, disarankan untuk melakukan sistem WFH, yaitu bekerja dari rumah bagi guru serta karyawan lainnya. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya dilakukan tes COVID-19 kepada seluruh guru, murid, serta karyawan sekolah lainnya agar dinyatakan tidak mengidap COVID-19. Yang keempat, peran guru beserta karyawan yang lolos tahap penyaringan akan diberi tanda. Bagi seluruh guru serta karyawan sekolah yang lolos tahap penyaringan akan diberikan tanda bahwa mereka memiliki kesehatan yang cukup dahsyat. Yang kelima, melakukan sosialisasi virtual. Sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar secara offline di sekolah, sebaiknya pihak sekolah melakukan sosialisasi mengenai pola baru dalam sistem pembelajaran minimal seminggu sebelum pembelajaran dilakukan. Yang keenam, mengatur waktu kegiatan belajar mengajar atau KBM. Diharapkan kepada seluruh guru dan siswa agar dapat mengatur di sekolah dengan mengurangi durasi kegiatan belajar mengajar agar saat jam pulang sekolah tidak bersamaan dengan jam padat lalu lintas. Yang ketujuh, melakukan pengecekan data dan kondisi. Di sini wali kelas terpilih wajib mendata dan mengecek kondisi siswa dan orang tua siswa secara virtual sebagai penyaringan awal. Yang ke-8, sekolah wajib mengatur posisi duduk siswa. Pengaturan posisi ini sangatlah penting agar tidak terjadinya sentuhan. Dengan mengatur posisinya minimal berjarak 1,5 meter antara meja dan bila memungkinkan berilah pembatas plastik. Yang ke-9, guru yang mengajar di salah satu sekolah dihimbau agar tidak pindah kelas. Dimohon kepada seluruh guru agar memiliki kelas tetap dan tidak berpindah-pindah kelas untuk menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan. Yang ke-10 melakukan pembatasan sosial dengan menjaga jarak antar warga sekolah. Pada hal ini, guru tetap harus menjaga jarak dengan siswa agar tidak memiliki jarak yang terlalu dekat. Yang ke-11, tidak berkumpul. Maksud tidak berkumpul di sini adalah dimohon kepada para pengantar jemput guru, murid maupun karyawan sekolah agar tidak menunggu hingga membentuk kerumunan saat sedang menjemput. Serta saat mengantar dimohon juga kepada para pengantar agar hanya berhenti menurunkan penumpang lalu pergi. Yang ke-12, melakukan penyaringan fisik. Sebelum memasuki wilayah sekolah, para guru, murid, serta karyawan sekolah harus melakukan pengecekan suhu tubuh, memastikan warga sekolah memakai masker dan tidak terlihat sakit.
Yang ke-13, mengadakan disinfektan. Sekolah diwajibkan untuk menjaga kebersihan setiap ruangan di sekolah dengan menyemprotkan disinfektan setiap harinya. Juga dengan menyediakan beberapa botol cairan disinfektan semprot yang ditaruh di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. Yang ke-14, mengadakan fasilitas pencegahan COVID-19. Fasilitas yang dimaksud adalah dengan membuat wastafel atau wadah sebagai tempat untuk mencuci dan membersihkan tangan dari virus yang memungkinkan sedang melekat pada kulit kita. Diharapkan dengan terlaksananya sistem pendidikan dengan pola baru ini tetap merujuk pada definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 1-1 sebagaimana telah dikutipkan pada bab 9, yang mengandung penegasan tentang muatan dari pendidikan, yaitu pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana belajar dan proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui pengaktifan dari peserta didik agar peserta didik memiliki: yang pertama, kekuatan spiritual keagamaan; yang kedua, pengendalian diri; yang ketiga, kepribadian; yang keempat, kecerdasan; yang kelima, akhlak mulia; dan yang terakhir, keterampilan. Perjalanan sistem pendidikan dengan pola baru ini tidak lepas dari masalah yang menghambat jalannya proses pendidikan. Namun di balik masalah tersebut masih terdapat keuntungan yang mungkin dapat membantu kita dalam proses pembelajaran jarak jauh. Antara lain, para peserta didik dapat mengakses situs pembelajaran online yang bisa memudahkan mereka agar lebih mendalami materi pembelajaran, dan terdapat juga webinar online via Zoom dan YouTube yang dapat membantu dalam memahami materi. Yang terakhir, solusi pendidikan di masa pandemi agar tidak terjadinya lost learning. Sebelum kita mencari solusi, kita harus mengenal dulu apa itu lost learning. Lost learning adalah suatu fenomena merujuk pada keadaan hilangnya pengetahuan serta keterampilan seseorang, baik secara umum maupun spesifik, yang diakibatkan hambatan tertentu. Selain itu, learning loss juga dapat berarti kemunduran dalam kebidangan pelajaran atau akademik. Kondisi learning loss dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yang paling umum adalah jeda hingga diskontinuitas proses pendidikan seseorang. Hal inilah yang saat ini kerap terjadi pada siswa. Ada beberapa faktor penyebab learning loss yang harus diketahui. Yang pertama, jangka waktu liburan yang terlalu lama. Artinya, ketika liburan, sebagian besar siswa akan melupakan sejenak mengenai hal-hal terkait sekolah. Namun hal inilah yang berpotensi menyebabkan learning loss. Yang kedua, siswa gap atau ya. Saat siswa memilih untuk gap year atau tinggal kelas dalam durasi tertentu, memori siswa mengenai materi pembelajaran di sekolah akan perlahan mundur. Yang ketiga, cuti atau putus sekolah. Banyak alasan yang menyebabkan seorang siswa memutuskan untuk cuti atau putus sekolah, seperti alasan kesehatan, keadaan orang tua, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengajaran yang kurang efektif. Pengajaran yang kurang efektif, sekolah prestasi global. Untuk kualitas pembelajaran yang kurang memandai pun dapat menjadi salah satu penyebab lost learning pada siswa. Yang kelima, pandemi COVID-19. Selama pandemi, kegiatan pendidikan secara tatap muka di sekolah beralih menjadi terlaksana secara online atau daring. UVIET pun sempat menyatakan bahwa kondisi inilah yang merupakan salah satu pemicu terjadinya lost learning pada sebagian siswa. Hal ini terjadi akibat absennya peran dan supervisi guru secara tatap muka yang dapat membimbing dan memberi instruksi pada siswa selama kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri anak yang terkena learning loss yaitu semangat belajarnya menurun, teledor dan lalai mengenai tugas. Yang ketiga, grafik nilai. Maka di sini ada 8 upaya untuk mengatasi learning loss di masa pandemi. Yang pertama, 1. Membuat susunan belajar semirip mungkin dengan sekolah. Menghadirkan suasana sekolah di rumah adalah ide bagus untuk menambah semangat selama belajar secara daring. Yang kedua, pahami materi yang anak pelajari. Guna mengontrol pemahaman anak selama belajar secara daring, orang tua juga sebisa mungkin harus memiliki pemahaman materi pembelajaran yang anak pelajari. Yang ketiga, beri media pendukung pembelajaran. Jika merasa bahwa pelajaran yang
yang didapatkan di sekolah terlalu tekstual, maka dapat mengimbangi dengan memberikan media pendukung. Misalnya saat anak belajar perkalian, memberikan benda nyata seperti manik-manik untuk memberi visual mengenai rumus dan penerapan perkalian tersebut. Yang keempat, bantu anak menemukan dan mengembangkan hobi. Mengembangkan bakat-bakat sekolah prestasi, anak-anak akan cenderung mudah bosan jika seharian dihabiskan untuk belajar. Oleh karena itu, peran orang tua adalah membantu untuk menemukan minat dan hobi si anak agar semakin semangat dalam menjalani hari. Yang kelima, jalani komunikasi dengan guru. Rutinitas menjalin komunikasi dengan guru wajib dilakukan selaku orang tua. Dengan berkomunikasi dengan guru, maka dapat memantau perkembangan anak selama proses belajar. Yang keenam, ajak anak refreshing secara rutin. Anak yang menampakkan ciri-ciri biasanya akan menjadi kurang bersemangat dalam menjalani hari. Oleh karena itu, usahakan untuk mengajak anak refreshing secara rutin agar semangat kembali. Yang ketujuh, buat sesi heart to heart dengan anak. Ketahuilah bahwa anak pasti memiliki uneng-uneng yang ingin ia ceritakan pada orang tua. Oleh karena itu, maka orang tua dapat berperan sebagai pendengar untuk segala curahan hati. Yang ke-8, memberi reward kepada anak setelah metode yang umum dilakukan adalah membagikan kembali semangat anak adalah dengan memberikan iming-iming reward setiap ia berhasil menyelesaikan suatu target. Misalnya, dapat menyemangati si anak untuk menyelesaikan dengan baik tanpa kurang satupun selama seminggu penuh. Lalu dapat menawarkan reward berupa mainan baru atau hal lainnya. Oke, dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat nasional di Ekonomi Internasional disebabkan oleh COVID-19 mengharuskan proses pembelajaran harus dilakukan secara daring dan dilaksanakan di rumah. Salah satu penentu keberhasilan pelajaran sekolah terapi adalah kompetensi guru. Guru akan berusaha dapat mungkin agar kegiatan belajar dilakukan secara berhasil. Guru berperan sebagai pengorganisasian lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. Sebagai rekomendasi ke depannya, seluruh komponen yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya di sekolah, dibutuhkan komunikasi dan serta kolaborasi yang baik antar elemen. Oke, demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.